Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil proposal saya yang berjudul Penerapan Podcast Frasa sebagai Media Pembelajaran Bahasa Indonesia di Tengah Pandemi COVID-19, yang mana video ini akan menjadi ujian akhir semester metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Dr. Samsul Ma'arif MPD, yang disusun oleh nama Zaifal Fianti, kelas 6C, NIM 1801041045104 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Selanjutnya, di sini ada bab 1 pendahuluan. Di bab 1 pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Di bab 1 ini, pertama yaitu ada latar belakang. Latar belakang ini terdiri dari pengertian podcast. Pengertian podcast sendiri ini umumnya yaitu adalah sekumpulan file audio atau video yang diunggah di suatu platform tertentu yang dapat diakses dengan mudah dimanapun dan kapanpun. Nah, selanjutnya, di tengah wabah pandemi COVID-19 yang melanda dunia, khususnya di Indonesia, saat ini sistem pembelajaran dihadapkan dengan situasi yang menuntut guru untuk meningkatkan penguasaan media digital. Dalam pembelajaran jarak jauh, pembelajaran jarak jauh ini menjadi solusi yang cukup menjanjikan untuk mengatasi kesulitan dalam pembelajaran yang tidak dapat dilakukan secara tatap muka antara guru dan murid, yaitu karena adanya peraturan social distancing atau jaga jarak. Nah, dalam proses pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini, pembelajaran ini dilakukan secara terpisah, di mana guru dan murid tidak di dalam satu ruangan. Selanjutnya, bentuk interaksi pembelajaran jarak jauh ini sendiri ada 2 interaksi, yaitu interaksi secara langsung dan interaksi secara tidak langsung. Nah, interaksi secara langsung itu contohnya seperti guru dan murid berinteraksi melalui media Zoom Meeting, Google Meet, ataupun chatting. Nah, selanjutnya, interaksi yang tidak langsung itu guru dan murid berinteraksi melalui email ataupun murid yang mengumpulkan tugas di suatu web tertentu atau guru yang memberikan materi pembelajaran di WA Group. Selanjutnya, sementara itu fokus utama pembelajaran jarak jauh adalah peserta didik, di mana peserta didik ini lebih diarahkan untuk bersikap mandiri dan bertanggung jawab selama proses pembelajarannya. Nah, suasana ini mendukung peserta didik memainkan peranan yang lebih aktif dalam pembelajaran. Selain itu, mereka juga akan terlibat untuk membuat perancangan dan mencari materi dengan usaha dan inisiatifnya sendiri. Nah, dengan adanya platform podcast media pembelajaran, membuat siswa menjadi semakin tertarik untuk belajar dan merasa nyaman untuk mengikuti pembelajaran. Nah, salah satu platform podcast pendidikan yaitu Podcast Frasa. Nah, Podcast Frasa sendiri ini merupakan podcast yang membahas tentang bahasa Indonesia, fungsi bahasa Indonesia, pemakaian bahasa Indonesia yang tepat, dan memperkenalkan negara Indonesia sendiri dari sudut pandang yang berbeda. Nah, Podcast Frasa ini hadir sebagai solusi media pembelajaran bahasa Indonesia yang menarik dan tidak membosankan. Selanjutnya, di sini ada fokus dan subfokus penelitian. Nah, berdasarkan latar belakang masalah yang tadi saya uraikan, penelitian ini berfokus pada media podcast frasa yang dikelola sendiri oleh Trias dan Yohanes. Dan subfokus penelitian ini adalah media pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas 10 SMA Al-Azhar 1 Jakarta. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah sendiri ini berdasarkan latar belakang di atas, peneliti atau saya sendiri sebagai penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana sih penerapan podcast frasa sebagai media pembelajaran bahasa Indonesia di tengah pandemi COVID ini terhadap siswa kelas 10 SMA Islam 1 Al-Azhar.
Nah, selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil penerapan media podcast frasa sebagai media pembelajaran bahasa Indonesia di tengah pandemi COVID-19 dan untuk mengetahui seberapa jauh kelayakan dari podcast frasa tersebut. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Di manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis sendiri ini memberikan sumbangan pemikiran pembaharuan dalam ilmu pendidikan, yakni berupa penerapan media podcast frasa pada pembelajaran bahasa Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai pijakan dan sumber referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penerapan media podcast. Selanjutnya, yaitu ada manfaat praktis. Peneliti berharap bahwa podcast frasa dapat berkembang dan terus mengalami pembaharuan dalam materi yang dibawakan, dan semoga penelitian ini bisa menjadi bahan referensi guru SMA Islam Al-Azhar 1 Jakarta dalam penerapan media pembelajaran kepada siswa kelas 10. Selanjutnya yaitu bab 2. Di bab 2 ini ada landasan teori. Landasan teori sendiri ini terbagi menjadi dua, yaitu kajian teori dan penelitian relevan. Nah, di kajian teori sendiri ini, yang pertama yaitu pengertian podcast. Pengertian podcast di sini akan dijelaskan secara detail, yaitu podcast adalah berkas digital berupa audio yang pendengarnya diharuskan mengunduh terlebih dahulu untuk bisa mendengarkan audio tersebut tanpa jaringan internet. Lalu, pengertian podcast lainnya dikemukakan oleh ahli, yaitu Bonini pada tahun 2015, yaitu teknologi yang digunakan untuk mendistribusikan, menerima, dan mendengarkan konten secara on demand yang diproduksi oleh profesional maupun radio amatir. Nah, podcast sendiri ini awal mula kita bisa menyebut kata podcast, podcast itu merupakan akronim dari iPod Broadcasting yang merujuk pada perangkat Apple iPod. Nah, Apple iPod sendiri ini merupakan platform distribusi pertama podcast yang diperkenalkan sendiri oleh Steve Jobs. Lalu podcast sendiri ini mulai aktif atau mulai dikenal oleh masyarakat pada umumnya yaitu pada tahun 2004 setelah dikembangkan oleh pengusaha internet dan mantan penyiar MTV. Nah, tema bahasan untuk podcast ini biasanya bisa disampaikan berepisode-episode. Nah, satu episode ini atau setiap episodenya sendiri durasi waktunya sekitar 10 menit sampai 90 menit. Tergantung bagaimana atau pembahasan apa yang dibahas di dalam podcast tersebut. Selanjutnya, yaitu ada pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran dapat dikatakan sebagai alat bantu pembelajaran, yaitu segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan peserta didik, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Nah, untuk sekarang ini atau zaman-zaman sekarang ini banyak sekali media-media audio yang dibuat untuk memberikan sarana pembelajaran yang lebih fleksibel. Nah, salah satunya yaitu podcast. Podcast ini juga merupakan media pembelajaran yang efisien dan efektif untuk digunakan atau diterapkan di sekolah-sekolah. Nah, selanjutnya yaitu ada pengertian pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia merupakan salah satu pembelajaran yang wajib dilaksanakan pada pendidikan di Indonesia. Kurikulum 2013 menempatkan bahasa Indonesia sebagai penghela mata pelajaran lain dan karena itu bahasa Indonesia berada atau harus berada di depan semua mata pelajaran lain. Menurut Dalman 2012 halaman 3, pembelajaran bahasa Indonesia memiliki 4 keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa. Yang pertama itu keterampilan mendengarkan, berbicara,
membaca, dan menulis. Nah, bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai ke pendidikan tinggi. Bahasa Indonesia merupakan salah satu ilmu yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia serta untuk menguasai ilmu dan teknologi. Selanjutnya yaitu ada pengertian pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pembelajaran ini dilakukan secara terpisah di mana guru dan peserta didik tidak berada di dalam satu tempat yang sama atau waktunya pun juga tidak bersamaan. Nah, bentuk interaksi pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik adalah secara langsung maupun tidak langsung. Yang seperti yang tadi sudah saya jelaskan, interaksi secara langsung yaitu adalah interaksi di mana guru dan murid berinteraksi melalui Zoom Meeting, Google Meet, ataupun chatting. Selanjutnya, interaksi yang tidak langsung itu, guru dan murid berinteraksi melalui email, atau murid mengumpulkan tugas, atau guru yang memberikan materi pembelajaran tambahan di WA Group, dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada penelitian relevan. Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh jurnal yang berjudul Penerapan Podcast pada Aplikasi Spotify sebagai Media Pembelajaran Matematika di Tengah Pandemi COVID-19. Nah, peneliti ini menyimpulkan bahwa pada masa pandemi COVID-19, di mana siswa dan mahasiswa harus menjalani pembelajaran jarak jauh atau PJJ, penggunaan podcast seharusnya mulai digunakan karena cara podcast yang dapat diakses dimanapun, kapanpun, dapat membantu siswa dalam PJJ atau pembelajaran jarak jauh dan mengelola waktu mereka secara efisien. Selanjutnya, penelitian lain juga pernah dilakukan, yaitu mengenai podcast sebagai media pembelajaran di era milenial. Peneliti ini menyimpulkan materi yang ingin didengarkan mahasiswa dalam media pembelajaran podcast adalah mata kuliah strategi pembelajaran, parenting, dan skripsi. Nah, selanjutnya penelitian yang saya lakukan berfokus pada bagaimana penerapan podcast frasa sebagai media pembelajaran bahasa Indonesia di tengah situasi pandemi ini. Apakah dengan adanya penerapan media podcast pada pembelajaran bahasa Indonesia mengalami peningkatan, dan apakah siswa semakin aktif dalam pembelajaran? Nah, untuk objek kajiannya sendiri saya mengambil siswa kelas 10 SMA. Selanjutnya yaitu kita masuk ke bab 3. Di sini, di bab 3 atau pendahuluan, berisi tentang alur penelitian, tempat dan waktu penelitian, latar penelitian, metode dan prosedur penelitian, peran peneliti, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengambilan data, teknik analisis data, dan pemeriksaan keabsahan data. Selanjutnya yaitu yang pertama ada alur penelitian. Penelitian ini memiliki alur yang bertahap, mulai dari membaca sebagai sumber informasi awal hingga menyusun laporan sebagai akhir peneliti. Seperti pada bagian berikut, yang pertama yaitu mendengarkan podcast frasa, mengumpulkan data, mengklasifikasi, menganalisis, dan menyusun laporan. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA Islam Al-Azhar 1 Jakarta pada siswa kelas 10. Waktu penelitian ini dilakukan pada semester ganjil tahun 2021, tepatnya pada bulan April hingga bulan Juni. Latar penelitian. Penelitian ini merupakan sebuah penerapan podcast sebagai media pembelajaran bahasa Indonesia di tengah pandemi COVID-19, di mana penulis memilih sumber podcast frasa yang ada di aplikasi Spotify, di mana pada podcast tersebut dibahas secara detail mengenai pembelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Podcast frasa ini bisa menjadi pilihan untuk diterapkan di dalam media pembelajaran, terutama di tengah wabah pandemi ini. Sistem pembelajaran yang berubah memberikan dampak yang sangat besar baik untuk siswa maupun guru. Penerapan podcast sendiri ini bisa memberikan memberikan solusi untuk guru
agar pembelajaran tidak membosankan dan menjadi lebih interaktif. Nah, salah satu alasan penulis mengambil judul penelitian ini karena podcast untuk saat ini menjadi trending topik di kalangan para remaja. Sehingga podcast bisa saja menjadi solusi untuk menerapkan media pembelajaran dan membuat para siswa menjadi lebih semangat dalam mempelajari bahasa Indonesia. Nah, selain itu, di podcast Frasa sendiri ini tidak hanya memberikan penjelasan mengenai tentang pembelajaran bahasa Indonesia aja, tapi membuat kita mengenal apa aja sih yang ada di dalam Indonesia dan biasanya sebelum sebelum mereka menutup sebelum atau pengisi podcast itu menutup episode itu, biasanya pengisi podcast tersebut memberikan kita beberapa referensi novel ataupun judul film yang memang menarik untuk kita baca dan kita tonton. Dan hal inilah yang menjadi pertimbangan penulis ataupun saya sendiri mengambil judul tersebut. Nah, untuk penerapan podcast sebagai media pembelajaran mungkin sudah banyak penelitiannya yang sudah terdapat hasil beserta analisisnya. Namun, untuk podcast Frasa sendiri ini belum ada sama sekali yang mengkaji, karena podcast Frasa ini merupakan pendatang baru juga di dunia podcast, yaitu didirikan pada tahun 2020, di mana podcast ini diolah oleh Trias dan Yohanes, sehingga belum banyak yang melakukan penelitian tentang podcast Frasa yang dikaitkan sebagai media pembelajaran. Dengan teknis, penulis mengajukan judul seperti berikut, yaitu penerapan podcast Frasa sebagai media pembelajaran bahasa Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Lalu selanjutnya masuk ke metode dan prosedur penelitian. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa SMA Islam Al-Azhar 1 Jakarta kelas 10. Menurut ahli, yaitu menurut Saryono tahun 2010, penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, dan digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Selanjutnya yaitu ada prosedur penelitian. Dimulai dari mendengarkan podcast Frasa, lalu melakukan pengumpulan data tentang penerapan podcast sebagai media pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya menganalisis data mengenai media pembelajaran, dan yang terakhir menyusun laporan berdasarkan hasil temuan yang sudah dianalisis. Selanjutnya, peran peneliti. Peneliti berperan sebagai menyusun instrumen atau laporan yang intinya akan dijadikan sebagai laporan penelitian. Penyusun instrumen diawali dengan mencari data dengan mendengarkan objek yang telah dipilih. Selain itu, mengumpulkan data, kemudian mengklasifikasi data yang sudah terkumpul, terakhir menyusun laporan sebagai hasil akhir dari penelitian. Selanjutnya ada data dan sumber data. Data dan sumber data penelitian ini menggunakan siswa SMA Islam Al-Azhar 1 Jakarta kelas 10. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebuah podcast Frasa. Selanjutnya masuk ke teknik dan prosedur pengambilan data. Yang pertama ada observasi. Melakukan observasi secara langsung untuk mengetahui sejauh mana minat dan partisipasi siswa pada penerapan podcast Frasa sebagai media pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, peneliti ini menggunakan observasi partisipasi, yang mana artinya peneliti juga ikut terlibat secara langsung. Selanjutnya ada wawancara. Peneliti mengetahui sejauh mana penerapan podcast Frasa ini berhasil diterapkan sebagai media pembelajaran di kelas 10. Yang terakhir ada dokumentasi, merupakan sebuah metode pengumpulan dokumen yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang diperlukan selama melakukan penelitian. Selanjutnya ada teknik analisis data.
Analisis data kualitatif biasanya dimulai saat awal penelitian dilakukan. Analisis yang dilakukan pada awal penelitian berguna untuk mempermudah penelitian karena memudahkan pengumpulan data serta informasi. Mengingat juga peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan informan lain, maka analisis data yang dilakukan lebih awal akan menjadi paduan peneliti dalam menggali informasi dan informan. Menurut Junaid tahun 2018. Dan yang terakhir yaitu ada pemeriksaan keabsahan data. Keabsahan data sebagai tolak ukur suatu kebenaran dari data hasil penelitian agar lebih menekankan pada data atau informasi daripada sikap dan jumlah orang. Menurut Sutriani Oktavian tahun 2019, pada dasarnya keabsahan data ada untuk mengecek kebenaran data yang telah dihasilkan oleh peneliti sehingga data yang diperoleh dapat diketahui valid dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Teknik pemeriksaan keabsahan yang digunakan oleh peneliti yaitu trimulasi, perpanjangan pengamatan, dan peningkatan ketekunan. Demikian laporan proposal penelitian yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.